Terima kasih Anda masih bersama Berita Satu Sore. Pembahasan kita hari ini adalah Hakim Tegas Kasus Tuntas. Sudah ada bersama saya di studio BTV Semanggi, Jakarta. Ada mantan Komjak, mantan Komisi Kejaksaan, Bapak Halius Hosen. Selamat sore, Pak Halius. Lalu tadi sudah bersama dengan kita juga di segmen sebelumnya ada Bapak Sugeng Teguh Santoso juga bergabung secara daring. Ada pakar hukum pidana Bapak Kudri Sitompul dan juga mantan hakim periode 2003-2006 Bapak Marwarar Sihaan. Selamat sore Bapak Marwarar. Selamat sore. Izin saya ke Pak Halius dulu, Pak Marwarar, nanti saya akan langsung kepada Anda. Pak Halius, kalau Anda sendiri sebagai mantan jaksa melihat performa jaksa dalam membuktikan dakwaannya ya, tugasnya adalah membuktikan dakwaannya maupun juga tuntutannya, sudah sesuai atau daya pembuktiannya kurang menurut Anda? Kalau dilihat dari bukti-bukti, kemudian juga saksi-saksi, apakah ini cukup untuk membuktikan unsur pidananya, Pak Halius? Baik, terima kasih. Pada persidangan akhir-akhir ini jaksa sudah menjurus kepada untuk membuktikan dakwaan mereka bahwa para tersangka ini didakwa dengan pasal perencanaan pembunuhan. Saya melihat pada akhir-akhir ini sudah mulai pada awalnya memang terbawa kepada masalah pelecehan, masalah yang lain-lain ya. Nah, saya melihat sekarang agak menggembirakan gitu. Ada sedikit strict daripada jaksa untuk mengejar terus para saksi. Kalau kata yang kita gunakan sekarang lebih tegas begitu Pak Halius? Ini sidang sudah akan hampir selesai. Para saksi sudah hampir selesai diperiksa semua. Sehingga jaksa benar-benar harus memikirkan kekuatan apakah lagi yang mereka bisa gunakan untuk membuktikan bahwa benar dakwaan mereka itu. Dan ini kan juga tidak gampang yang mereka lakukan. Apakah mereka setelah ini akan hanya terkait kepada saksi ahli? Apakah masih ada senjata yang akan dianukan oleh kejaksaan untuk dapat menggali ini sehingga hakim benar-benar yakin untuk memutuskan perkara ini tentang kebersalahan para terdakwa gitu. Saya ke Pak Marwarar kalau gitu sekarang, Pak Marwarar. Kalau Anda melihatnya sebagai mantan hakim, Pak Marwarar, apakah prinsip independensi dan juga imparsialitas dalam proses persidangan ini, kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua ini dengan terdakwa Ferdi Sambo ini, Anda lihat tidak ada intervensi sama sekali? Ya, saya pertama-tama ya ingin juga mengucapkan duka cita dalam gempa Cianjur ya. Hukumnya di alam ini tidak bisa dikendalikan, tetapi kalau kita manusia ini hukumnya bisa ditata dan diatur. Oleh karena itu kalau bicara tentang sidang hakim tegas kasus tuntas dengan sikap yang menjadi prinsip dasar yaitu imparsialitas dan independensi, saya kira memang secara umum kalau di Indonesia saya kurang tahu lah ya, di negara lain hakim itu tidak ada suatu di dalam pendidikan hakim bagaimana memimpin sidang. Tetapi aturan rule of the game sudah jelas di dalam KUHP dengan seluruh aturan tata tertib persidangan yang akan diarahkan dan bisa diukur apa yang dikatakan efektivitas hakim itu untuk tegas, dia bisa mencapai target nggak dengan keterbatasan penahanan. Jadi seorang hakim yang tidak bisa memimpin sidang dengan suatu konteks seperti sidang Sambo ini, dan pada akhir daripada persidangan dia tidak bisa di dalam kerangka masa penahanan, itu dianggap juga hakim yang tidak mampu untuk mengendalikan sidang. Pengertian tegas di situ adalah bagaimana dia efektif, efisien, dan tidak terbawa kepada hal-hal yang tidak prinsipil misalnya. Anda kan mengetahui juga, atau kita semua tahu lah bahwa kalau sidang itu disiarkan di TV, biasanya itu menjadi panggung yang penting juga bagi jaksa, hakim maupun pengacara untuk mengambil panggung tersendiri yang bisa ya katakanlah menunjukkan performanya di tengah-tengah masyarakat begitu. Oleh karena itu hakim yang harus mengendalikan kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan menjurus atau tidak mengarah kepada apa yang menjadi maksud pemeriksaan untuk melihat apa yang menjadi unsur-unsur yang diperlukan untuk membuktikan atau mendukung suatu
tuduhan jaksa itu dia harus kendalikan, dan kecenderungan seperti itu kalau sebaliknya dari seorang Perbedaan sikap pengacara hakim terhadap terdakwa. terdakwa yang notabene adalah jenderal bintang 2. Kalau seorang hakim sebenarnya kalau sudah di persidangan dia tidak terpengaruh akan hal seperti itu, karena posisinya sebagai hakim yang berada sebagai pejabat negara pada saat itu, saya kira tidak akan terpengaruh terhadap hal yang demikian. Bintang 2 atau bintang 4 kalau sudah duduk di kursi terdakwa, maka wibawanya sebagai jenderal itu sama sekali tidak begitu diperhitungkan. Tetapi dia adalah seorang terdakwa, meskipun barangkali yang kita harus amati bahwa seorang jenderal yang duduk di kursi pesakitan seperti itu dengan suatu tindak pidana yang ditutupi, maka kita harus memperhitungkan kemampuan dia untuk mengendalikan apa yang dikatakan semua stakeholder persidangan itu yang kemungkinan ketakutan sama dia. Tetapi seorang hakim, kalau pengalaman saya ya, kalau seorang sudah duduk yang sangat berwibawa sekali di kursi terdakwa, dia punya wibawa hilang sama sekali. Oleh karena itu tidak merupakan suatu perhitungan terhadap dia sendiri dengan hakim, tetapi bagaimana stakeholder yang lain. Dia bisa berpengaruh kepada semua saksi, sehingga saksi bisa atau dia bisa mengendalikan, karena dia akan mengupayakan, karena dari awal begitu juga kasus daripada pembunuhan Brigadir Joshua ini ingin ditutupi, maka itu sampai pada akhirnya ketika jaksa juga berhasil membuat bahwa dakwaan utama. Saya mau minta tanggapan ke Pak Halius. Pak Halius, kalau dari kacamata jaksa tadi kan Pak Marwar mengatakan bahwa ini panggung besar, menjadi atensi publik. Apakah itu menurut Anda tidak akan mempengaruhi independensi maupun imparsialitas? Baik, saya akan kembali sedikit ya supaya jelas. Hakim itu, tugas hakim di dalam persidangan adalah menegakkan rule, menegakkan undang-undang. Apakah tentang undang-undang, apakah tentang hukum acara pidana. Kenapa tugas berat itu diberikan kepada hakim? Termasuk jaksa juga ya, Pak Halius ya tentu. Ya termasuk jaksa, tetapi yang mengendalikan itu hakim. Jaksa punya kepentingan untuk di situ, dia bagaimana dia dakwaannya bisa dibuktikan. Para pengacara juga punya kepentingan, tetapi kepentingan hakim adalah dia bisa memutuskan perkara itu dengan adil. Dia bisa memutuskan perkara itu dengan keyakinan yang penuh bahwa si tersangka itu, si terdakwa itu bersalah, sehingga diberikan kewenangan. Dia bisa mengendalikan persidangan itu bagaimana rule-nya bisa tegak, bagaimana hukum acara pidana bisa tegak. Jadi yang dimaksud dengan tegas di sini adalah hakim benar-benar berpegang teguh kepada rule undang-undang, berpegang teguh kepada hukum acara pidana, sehingga dia bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, memutuskan nanti benar-benar putusan itu adalah putusan yang adil dan sesuai dengan keyakinan. Itu. Yang ketiga adalah membuktikan bersalah atau tidak bersalahnya seseorang adalah di pengadilan. Apa-apa yang kita temukan di pengadilan nantinya yang bisa dijadikan sebagai alasan, sebagai dasar bagi seorang hakim, majelis hakim untuk memutuskan orangnya bersalah atau tidak. Kalau menurut Anda, Pak Sugeng? Iya, tadi yang sudah disampaikan Pak Marwar ya, itu dan juga oleh Pak Halius, memang seperti itu rule-nya ya. Hakim tidak boleh melewati batas waktu masa penahanan. Karena kalau dia melewati batas waktu penahanan, belum selesai perkaranya, pasti dia akan terdesak untuk membuat melakukan satu persidangan yang tidak akan cermat ya. Oleh karena itu harus batas waktunya digunakan. Kemudian tadi disampaikan juga harus bisa memastikan bahwa terdakwa ini bersalah atau tidak berdasarkan dua alat bukti ya. Kalau bersalah harus berdasarkan dua alat bukti menimbulkan keyakinan hakim. Tetapi kalau ada keraguan ya harus dilepaskan, dia tidak boleh dihukum kalau ada keraguan ya. Tapi umumnya yang sudah dibawa ke persidangan oleh jaksa 98% kali ya. Oke. Itu dihukum ya, dihukum. Oleh karena itu saya agak memberi catatan nih, hakim dalam persidangan jangan menjadi jaksa kedua. Lagi-lagi itu ya, Pak Sugeng ya. Oke, terakhir saya mau ke Pak Kudri karena waktu kita sangat terbatas. Bahwa Pak Kudri, kalau hari ini tadi dalam persidangan PC hadir secara daring,
dan karena sakit terpapar COVID-19 bahkan diberikan kebebasan dalam tanda kutip akses untuk bahkan berkomunikasi menggunakan ponsel. Anda melihat ini memang wajar yang diperbolehkan oleh KUHAP? Pak Kudri? Oke, mungkin ada gangguan audio. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Marwarar, mungkin sebagai mantan hakim, Pak Marwarar. Ya, ya. Kalau di dalam cara persidangan, seorang hakim saja pun tidak boleh bermain ponsel, apalagi terdakwa yang di dalam rule sudah jelas itu bahwa seorang terdakwa yang berada di kursi pesakitan seperti itu harus mematuhi semua aturan, termasuk tadi itu bahwa dia tidak boleh memiliki alat komunikasi yang kemungkinan dia bisa memperoleh apa yang harus dijawab di dalam hal-hal seperti itu, sehingga tidak menggambarkan suatu peristiwa kebenaran secara material. Oleh karena itu bagi saya, kalau itu memang terjadi karena saya tidak memperhatikan, maka itu seharusnya menjadi tugas jaksa tetapi atas perintah hakim bahwa itu tidak boleh. Kalau itu terjadi, maka yang mengendalikan sidang sekarang menjadi siapa? Meskipun itu adalah sidang melalui Zoom yang sekarang dalam banyak kesempatan sejak COVID itu banyak terjadi, tetapi tetap rule of the games itu jelas bahwa hakim harus memimpin sidang itu, dan itu sebenarnya merupakan hal yang tidak boleh karena bisa dikendalikan oleh orang di luar hakim persidangan itu, termasuk di dalam mencoba menggali keterangan daripada seorang terdakwa seperti Ibu Putri itu. Saya kira itu jawaban itu harus tegas. Kalau itu yang Anda maksudkan bahwa hakim tidak tegas, saya sependapat itu. Kalau itu terjadi ya, ini menjadi satu. Bisa boleh Silakan Pak Kudri, tambahkan tambahkan. tadi terpotong ya. Singkat saja karena waktu kita terbatas, Pak Kudri, silakan. Menurut Perma itu, ya persidangan secara daring itu ada syaratnya. Ya tidak seperti yang di ini kan. Jadi di tempat di mana dia ambil tempatnya dia bervideo, itu harus dia itu seperti di dalam ruang sidang. Tidak boleh ada orang yang mempengaruhi, yang mendengarkan. Itu seperti Pak Marwarar katakan, dia memegang alat komunikasi. Itu kan dia bisa di remote dari luar, itu ya nggak boleh. Tapi kalau itu terjadi, saya sependapat dengan Pak Marwarar bahwa hakim itu tidak tegas, karena ketegasan itu menurut Perma itu, ya kan, sidang secara daring itu dia seperti suasananya di dalam persidangan, bahkan harus ada penuntut umum. Nah sekarang permasalahannya, apakah di ruang sidang di tempatnya Ibu Putri itu ada penasihat hukum? Karena menurut KUHAP dia boleh didampingi. Nah sekarang bagaimana? Sekarang dia di tempat di Mabes, tahanan Mabes, dia sendiri tidak ada penasihat hukumnya. Ini saya kira memang satu masalah. Mestinya karena penasihat hukumnya ada lebih dari satu, mestinya ada yang satu. Baik, terima kasih Pak Kudri. Mohon maaf saya potong. Terima kasih banyak Pak Kudri, juga Pak Marwarar, juga Pak Sugeng dan juga Pak Halius sudah hadir di studio BTV Semanggi.